Sahabat Bawaslu, kegiatan pendaftaran peserta pemilu telah memasuki babak akhir. Tanggal 14 Oktober 2022 kemarin menjadi hari akhir dari tahapan verifikasi administrasi calon peserta pemilu. Tahapan verifikasi administrasi itu sesungguhnya adalah tahapan di mana partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 itu menyampaikan berkas pendaftaran. Nah, berkas pendaftaran itu terkait dengan kelengkapan dan keabsahan. Data di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mencatat, dari 40 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu, hanya 24 yang lolos menjalani tahapan verifikasi administrasi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, seluruh jajaran pengawas pemilu berwenang dan memiliki tugas untuk mengawasi tahapan verifikasi administrasi. Tujuannya untuk memastikan tahapan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita harus melihat tahapan verifikasi administrasi itu ada 3 objek yang kemudian harus diawasi. Yang pertama itu adalah terkait dengan persyaratan partai politik, yaitu dokumen persyaratannya, ya. Kemudian yang kedua adalah dugaan keanggotaan ganda, nah, itu yang menjadi objek pengawasannya. Dan kemudian yang ketiga adalah keanggotaan partai politik, ya, yang berpotensi TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, terkait dengan 3 hal objek pengawasan itu, maka pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah termasuk kemudian jajaran 35 kabupaten kota itu melakukan pengawasan dengan cara melihat, ya, apakah di 3 indikator tadi itu ada masalah, ya, misalnya ada dugaan keanggotaan ganda misalnya, atau misalnya ada anggota parpol yang berpotensi TMS misalnya. Terhadap peristiwa itu atau kondisi itu, maka kemudian yang dilakukan adalah melakukan saran dan perbaikan. Lalu terkait dengan saran dan perbaikan tersebut, apa yang terjadi? Terhadap saran perbaikan tersebut, maka undang-undang menyampaikan bahwa wajib menindaklanjuti. Selain melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajaran di bawahnya juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat umum yang namanya tercatut sebagai anggota partai politik. Selama masa verifikasi administrasi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerima 15 laporan dari masyarakat, baik yang datang secara langsung ataupun melalui link posko pengaduan. Selain pencatutan nama, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menemukan kasus kegandaan anggota partai politik yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Berdasarkan kuantitas, bicara soal hasil pengawasannya adalah ditemukan ribuan, ya, kalau se-Jawa Tengah, ya, terkait dengan dugaan ganda dalam partai politik, ya, atau ganda internal. Kemudian yang kedua, keanggotaan yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Di situ keanggotaannya tidak memenuhi syarat atau TMS termasuk misalnya adalah ASN yang masih masuk ke dalam data anggota atau pendukung partai politik, kemudian TNI Polri itu juga masih banyak ditemukan. Terkait dengan jumlah itu, maka kemudian Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan itu kemudian meminta kepada KPU untuk kemudian membersihkan. Mekanismenya adalah KPU Kabupaten Kota itu kemudian menyampaikan kepada KPU Provinsi, dan berdasarkan sarper yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi itu kemudian menyampaikan kepada KPU RI, dan kemudian terhadap data itu dibersihkan. Harus kita ingat sekarang bahwa mekanisme pendaftaran partai politik itu ada di pusat, yaitu di KPU RI. Nah, oleh sebab itu terkait dengan tindakan terhadap 3 kualifikasi tersebut, yaitu terkait dengan dokumen persyaratan parpol, kemudian keanggotaan internal dan ganda eksternal,
itu penanganannya atau tindak lanjutnya terkait dengan saran perbaikan dan kemudian tindak lanjut selebihnya itu adalah dilakukan di KPU RI. Pada tanggal 14 Oktober lalu, KPU Republik Indonesia telah mengumumkan ada 18 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi. 18 partai tersebut terdiri dari 9 partai parlemen dan 9 partai non-parlemen. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, 9 partai parlemen otomatis telah lolos menjadi peserta pemilu 2024. 9 partai non-parlemen akan menjalani tahapan masa verifikasi faktual sebagai tahapan terakhir sebelum ditentukan lolos tidaknya menjadi peserta pemilu 2024. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Stay tune di channel Bawaslu Jawa Tengah.